Makanya Sauban, mungkin pernah saya bercerita di sini, saya ulang. Sauban Bapak Ibu, sahabat Nabi, ya, beliau tidak pernah berhenti untuk subuh berjamaah ke masjid. Hebatnya beliau apa? Beliau selalu di depan, tapi tidak di belakang Rasulullah. Di mana sholatnya? Di pojok. Jadi Sauban itu Pak, kalau sholat subuhnya di pojok. Singkat aja, ketika Rasulullah mau jadi imam, biasanya beliau menoleh ke belakang seperti imam-imam kita. Istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan rapatkan shaf. Karena meluruskan merapatkan shaf kesempurnaan salat berjamaah kita. Beliau melihat ke kiri karena beliau tahu. Kenapa beliau melihat ke belakang? Karena beliau pengen menatap siapa yang rajin berjamaah. Siapa sahabatnya yang betul-betul beriman. Nah, ini perbedaan orang beriman dengan munafik itu gampang lihatnya. Hei tuan-tuan, kalau minjamin duit ke kawan, tengok subuhnya ke masjid enggak? Kalau nggak ke masjid, dia janji nggak ditepati itu. Halo, banyak sekarang nih minjam duit. Dia pula yang lebih sangar dari kita. Pas minta uang kita. Itu ternyata Sauban enggak. Beliau tahu Sauban di pojok, Sauban nggak ada. Aina Sauban? Mana Sauban? Sahabat menjawab, ma'araf tak? Ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Dengarkan ayah bunda, ini riwayatnya sahih, kisah nyata. Bukan cerita jin dan jun, tuyul dan ba'yul ini. Serius ya. Sahabat mengatakan nggak tahu, nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, kata beliau. Dia orang beriman, bukan munafik. Dia tahu dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat. Kita tahu waktu subuh singkat. Sauban nggak datang. Akhirnya beliau berjamaah dengan sahabat yang lain. Setelah beliau berjamaah, zikir, doa seperti guru saya tadi, tazkirah. Tazkirah itu apa? Tausiah, ceramah, menjelang syuruk, isyraq. Syuruk apa? Salat 2 rakaat sunnah, fadilahnya sama dengan haji dan umrah. Setelah syuruk beliau tanya lagi dengan sahabat, hei sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabtu ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban, antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah Bapak Ibu? Dalam riwayat lain beliau utus sahabat. Kita ambil beliau berangkat. Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah ayah bunda, tuan-tuan? Jam 6 pagi beliau berangkat ketika syuruk, sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Al-Burud dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Bayangkan 3 jam. 3 jam perjalanan. Seandainya di Masjid Al-Burud subuh jam 5, contoh, biar mudah menghitung. Berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2 Pak. Jam 2 itu kita di Jakarta baru tidur habis nonton Piala Dunia. Betul nggak? Jam 2 itu kita habis begadang itu. Ya, jam 2 itu kita lagi mimpi indah itu. Tapi Sauban jam 2, ayah bunda, bapak ibu, demi Allah, beliau bangun, mandi, rapi, wangi, menuju dalam kegelapan subuh. Jam 2 berangkat, sampai di Masjid Al-Burud jam 5. Bayangkan, ini orang beriman Pak. 3 jam perjalanan yang dilewati kegelapan subuh, gurun pasir dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan, binatang buas menerkam serigala. Dia pengen jadi orang beriman, dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya daripada binatang buas. Dia tetap melangkah Pak. Jam 5 sampai di teras Masjid Al-Buruj. Saya mau tanya tuan-tuan sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita dari rumah kita ke masjid dekat komplek kita berapa jam? Berapa jam? 5 menit. Itu pun pakai motor NMAX, kredit lagi. Halo, Sauban jalan kaki Pak, demi Allah. 3 jam jalan kaki, ini orang beriman Pak. Allahu Akbar. Orang yang ingin memperbaiki hidupnya di dunia, apalagi di akhirat, udah pasti bercahaya. Singkat cerita, Rasulullah sampai di rumah Sauban jam 9. Apa yang dikatakan oleh beliau kalau bahasa kitanya? Assalamualaikum. Yang menjawab perempuan. Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Dengan air mata perempuan ini menjawab, tuan-tuan ayah bunda, ya Rasulullah, suamiku Sauban Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepada suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia. Suamiku telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya ya Rasulullah. Menangis Sauban, istri Sauban Bapak Ibu. Sampai Rasulullah pun menundukkan wajah, air mata beliau tahan, dan itu pun berlinang di pipi beliau.
Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, dia tidak pergi subuh berjamaah karena kematian yang menjemputnya. Bapak Ibu yang saya cintai, Sauban tidak ke masjid karena kematian. Sauban berhenti untuk subuh berjamaah karena ruh dan jasadnya berpisah. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman dengan masjid itu ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air mati dia. Begitupun orang beriman Bapak Ibu, jauh dari masjid mati dia. Ada orang Islam KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, turis dia, keturunan Islam, jauh dari masjid tidak mati-mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Munafik, tambah kaya dia, uangnya tambah banyak, tokonya tambah banyak, jabatannya tambah, pangkatnya, bintangnya bertambah banyak pula. Halo, nggak pernah ke masjid. Halo, ini namanya apa? Kita bahas di materi yang lain istidrat itu. Mungkin ustadz yang lain sudah bahas. Jadi ayah bunda, Sauban kematian yang memisahkannya. Makanya orang beriman itu hatinya tertaut dengan mu'allakum bil masa. Nanti di akhirat salah satu di antara yang dapat perlindungan dari Allah siapa? Rajulun mu'allakun, hatinya terpaut dengan masjid. Azan berkumandang, bismillah, kecuali musafir lain cerita. Kecuali ada uzur lain cerita. Saya lanjutkan kisahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Istrinya berkata kepada Rasulullah, ini inti ceramah saya siang ini. Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, suamiku mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Dengarkan ayah bunda, ini kisah nyata, bukan ku menangis Indosiar, serius saya. Apa yang diucapkan suamimu 3 kalimat itu sebelum kematiannya? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku melihat ke atas, air matanya bercucuran, seakan-akan ada yang dipandangnya ya Rasulullah. Apa kata suamimu? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku berkata, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi Allah? Kenapa nggak jauh lagi Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Rab? Ya Rab, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Rasulullah terdiam, beliau nggak paham. Jibril yang membisikkan di telinga beliau maksudnya. Tahukah Bapak Ibu apa maksudnya? Ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil. Rumahnya di surga 3 jam kecil. Dia menangis sebelum kematiannya, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi? Kenapa nggak 5 jam 7 jam aku ke Masjid Al-Buruj? Kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Aku tidak ingin kecil 3 jam. Sauban ayah bunda tuan-tuan, 3 jam ke masjid perjalanan, merasa bersalah dan berdosa, padahal sudah pasti belum masuk surga. Benar kata anak Betawi, Pak. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo, betul kan? Walaupun rumah kita dekat masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid berdekatan Pak. Kalau munafik, berat langkah kita ke masjid. Yang menentukan bukan jarak, tapi yang menentukan adalah iman. Setuju nggak? Ini yang pertama. Ini yang pertama ayah bunda. Ini kisah nyata, riwayatnya Sahih. Yang kedua, ya Rasulullah, sambil menangis istrinya di hadapan baginda Nabi. Ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau. Ada kalimat yang diucapkan yang kedua. Apa kata suamimu? Ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Suamiku mengulang kalimat itu ya Rasulullah. Suamiku menangis ya Rasulullah. Aku sedih melihatnya. Tahukah ayah bunda bapak ibu? Maksudnya apa? Ternyata Sauban setiap berangkat ke Masjid Al-Buruj subuh hari 3 jam perjalanan itu pakai baju 2 lapis Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid dia buka yang kumal, kusam, kumuh. Baru dia masuk masjid di pojok, sholat berjamaah subuh. Tapi pagi itu dia berjumpa dengan seorang bapak tua, kedinginan di gurun pasir. Dia buka yang kumal, kusam, kumuh, diselimuti bapak tua itu. Menyesal Sauban. Kenapa nggak yang baru yang kau berikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Ternyata bapak-bapak, tuan-tuan, Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Kenapa nggak memberikan yang terbaik kepada orang lain? Kenapa dia memberikan yang bekas? Dia sedih bapak ibu. Yang terakhir ya Rasulullah, suamiku mengatakan sambil meracau, mengatakan sambil melihat ke atas, ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah?
Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Baru suamiku mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha. Dia mati, meninggal dunia, wafat sampai hari ini tak bersuara. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa yang terakhir? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban jumpa anak kecil fakir miskin kelaparan. Dia bawa lukmah sepotong daging. Kalau bahasa kita khubus, kalau bahasa kita di sini roti. Dia potong roti itu, setengah diberikan fakir miskin kelaparan yang mau mati, setengah dimakan oleh Sauban. Sauban menyesal, Pak. Kenapa nggak semuanya yang kau berikan ya Allah? Anak itu mau mati ya Allah. Sauban menyesal. Padahal dalam penyesalan itu ternyata beliau sudah pasti masuk surga. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul? Makanya saya cerita ini ayah bunda, Bapak Ibu, Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal tidak melakukan yang terbaik untuk Allah. Ya, luar biasa beliau. Beliau sudah pasti masuk surga tapi ada penyesalan. Saya mau tanya bapak-bapak, sudah dapat tiket ke surga belum? Sudah datang malaikat Jibril ngasih tiket? Sudah datang, Pak. Woi, Pak, ini tiket ke surga. Saya yang ceramah ini Pak, keliling Indonesia. Ini 2 hari 3 hari saya di Jakarta, habis ini saya ke Palembang pula seminggu. Keliling saya Indonesia Pak, belum tentu masuk surga. Apabila saya dakwah ceramah ini, tujuan saya materi, uang, rupiah, ringgit, dolar, demi Allah bapak-bapak, ibu-ibu, tempat neraka Pak. Surga Allah itu mahal. Hanya orang beriman yang berhak masuk surga.